Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ratri Nur Isnaini dengan NIM A220210013 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai menjamurnya budaya manipolitik pemilu yang perlu diminimalisir berdasarkan perspektif nilai-nilai Pancasila. Nantinya kita akan lebih tahu mengenai apa sih yang dimaksud dengan manipolitik, unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya, kemudian apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi adanya sebuah perilaku manipolitik, kemudian adalah apa akibat atau pengaruh dampaknya kepada masyarakat ataupun negara. Apakah kalian tahu apa yang disebut politik uang atau manipolitik? Politik uang atau manipolitik secara umum berarti memberikan suap kepada pihak lain untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu di dalam pemilihan umum. Kemudian, 3 bentuk unsur dari manipolitik atau politik uang adalah unsur yang pertama adalah unsur insentif, yakni dapat berupa iming-iming suatu jabatan, janji-janji tertentu, atau bisa berbentuk uang. Namun, yang paling umum atau yang paling sering kita temui adalah iming-iming berbentuk uang atau bantuan. Kedua adalah unsur ajakan. Tujuannya adalah untuk memilih pihak tertentu dalam pemilihan umum. Selain itu, bisa juga untuk membuat suatu konstituen atau pemilih agar tidak memilih orang atau partai tertentu. Yang terakhir adalah uang diberikan kepada pemilih atau lembaga penyelenggara tertentu yang masih berhubungan dengan pemilihan umum itu sendiri. Apabila didasarkan kepada Pancasila, tentunya manipolitik atau politik uang ini merupakan salah satu contoh kasus ketidaksesuaian pelaksanaan demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Berdasarkan Pancasila, terkhususnya Pancasila pada butir keempat, mengandung asas kejujuran, menjalankan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Dengan memutuskan suatu hal secara bulat, maka haruslah adanya suatu kejujuran bersama-sama pula sebagai konsekuensinya. Selanjutnya adalah penyebab dari munculnya sebuah kebiasaan manipolitik atau politik uang ini adalah yang pertama adalah adanya persaingan yang begitu ketat antara kandidat yang akan dipilih. Mereka sama-sama memiliki keinginan untuk menang. Kedua, masih adanya masyarakat yang kurang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Selanjutnya, ketiga, banyaknya masyarakat yang belum sejahtera. Hal ini mengakibatkan banyaknya hak pilih yang dijual hanya karena sebuah iming-iming uang atau bantuan. Yang terakhir adalah kurangnya kreativitas serta peraturan yang kurang maksimal. Yang terakhir adalah akibat dari budaya kebiasaan manipolitik yang ada di lingkungan kita. Pertama, bagi kandidat yang melakukan manipolitik atau politik uang ini, tentu saja hal tersebut akan mencoreng nama baik mereka sendiri dan akan dipandang oleh masyarakat sebagai seseorang yang buruk. Kemudian yang kedua, pasangan calon yang terpilih nantinya juga akan didiskualifikasi dan juga mendapatkan sanksi yang tentunya tidak mudah, bahkan bisa masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terakhir adalah bagi masyarakat sendiri, manipolitik ini bisa menjadi pemicu banyaknya tindakan kecurangan yang dijadikan kebiasaan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.
Apabila pelakunya terpilih, bisa saja dia akan melakukan penyalahgunaan jabatan dan bisa terlibat banyak kasus korupsi nantinya. Selain itu, kerugiannya bukan hanya ditanggung oleh masyarakatnya, namun negara juga akan menanggung seluruh kerugiannya. Sebab dalam hasil pemilihannya, negara tidak mampu menciptakan produk perundangan yang tepat pada sasarannya. Mereka yang terpilih tidak akan sesuai dengan kapasitas atau bukanlah ahli dalam bidangnya. Tentu saja hal tersebut akan membuat rugi negara dan tidak akan menjadikan negara kita ini maju. Boleh saja partai ribuan jumlahnya, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepeceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang. Gontok-gontokan sudah gak musim. Adu doku ini yang ditunggu-tunggu. Pemilu tempat berpestanya uang palsu. Habis kalau gak gitu gak lucu. Program-program berseliweran seperti dongeng zaman kecil dulu. Walau ternyata hanya kibul doang, tapi kampanye bikin hati senang. Kibul, kibul diadu demi perkibulan. Ini sudah dari zaman bahla, dari zaman raja-raja sampai sekarang. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani para birokrat.